Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 12. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tema hari ini adalah, hati-hatilah, Mariaku. Kita seringkali mengatakan hati-hati kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain juga sering mengatakan hati-hati kepada kita. Ungkapan hati-hati ini berupa peringatan agar seseorang tidak lengah atau lebih hasiwat. Jika seorang akan berangkat menggunakan kendaraan, sering kita mengatakan hati-hati dengan maksud ia lebih waspada agar selamat sampai tujuan. Ungkapan tersebut didasari oleh besarnya potensi kecelakaan, tabrakan, ataupun kelalaian. Rasul Paulus menyadari pula potensi jemaat di Filipi akan terpengaruh oleh para penyesat. Karena potensi itu ada, maka Paulus mengingatkan mereka agar berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang hanya menekankan hal duniawi. Paulus menyebut mereka sebagai anjing, pekerja yang jahat, penyunat. Ayat kedua, Paulus menekankan bahwa ia sendiri telah meninggalkan hal-hal lahiriah yang dahulu dibanggakannya. Ia sendiri telah melihat kebenaran dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Ayat ke-8. Tujuan hidupnya bukan lagi pada pujian atau keuntungan duniawi. Paulus telah melihat tujuan baru, yaitu mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menuntun pada keselamatan. Ia mau semua orang berhati-hati kepada para penyesat yang hendak mengacaukan tujuan iman mereka. Sebagai orang percaya, kita semua juga diingatkan untuk terus waspada. Kita tidak boleh ceroboh atau mudah terpengaruh oleh para penyesat. Berhati-hati adalah ungkapan yang harus selalu menjadi pengingat bagi kita. Tujuan kita bukan pada hal-hal duniawi, melainkan hidup berpusat pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.